Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika seseorang dibebaskan dari penjara, tentu ia akan merasa sangat bersuka cita. Tetapi bagaimana jika seseorang sudah dibebaskan, namun ia memilih kembali ke dalam penjara? Secara fisik mungkin ia sudah keluar, tetapi pikirannya masih berada di dalam penjara. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan rohani. Seseorang dapat berkata, saya sudah menerima Yesus, saya sudah menjadi orang Kristen, tapi saya sudah lahir baru. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupannya benar-benar menunjukkan bahwa ia sudah dimerdekakan dari kuasa dosa? Roma 8 ayat 2 mengatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah kabar baik. Di dalam Kristus kita tidak harus terus menjadi budak dosa. Yang pertama, lahir baru berarti mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa. Ketika seseorang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, hidupnya mulai berubah. Lahir baru bukan hanya perubahan nama, agama, pakaian, atau status sebagai anggota gereja. Lahir baru adalah perubahan hati dan kehidupan karena pekerjaan Roh Kudus. Dosa mungkin masih menggoda kita, tetapi dosa tidak boleh lagi menjadi tuan atas kehidupan kita. Ada orang yang berkata, saya memang begini, saya tidak bisa berubah. Tetapi Injil berkata bahwa di dalam Kristus ada kuasa untuk berubah. Mungkin dahulu kita mudah marah, sekarang kita belajar mengendalikan diri. Dahulu kita sulit mengampuni, sekarang kita belajar mengampuni. Dahulu kita hidup dalam kebencian, sekarang kita belajar mengasihi. Dahulu kita mengikuti keinginan daging, sekarang kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Inilah salah satu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan hanya mengaku lahir baru, tetapi hiduplah sebagai manusia baru. Masalahnya ada orang yang mengaku sudah lahir baru, tetapi masih mempertahankan dosa. Masih menyimpan kepahitan, masih memelihara sakit hati, masih hidup dalam kebohongan. Masih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan ada yang masih terikat dengan tahayul dan mencuri pertolongan kepada paranormal atau kuasa-kuasa lain. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita hidup dalam Kristus sementara hati kita masih menjaga, berpegang kepada kegelapan. Kelahiran baru membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang. Yang ketiga, orang yang hidup dalam terang akan meninggalkan perbuatan kegelapan. Roma 13 ayat 12-14 mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perhatikan kata menanggalkan. Seperti seseorang yang mengganti pakaian lama dengan pakaian baru, demikian pula kehidupan orang percaya. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kita tidak dapat terus memelihara dosa sambil meminta Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita harus belajar berkata, ya Tuhan, aku mau meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Ya Tuhan, aku mau berhenti hidup dalam kebencian. Ya Tuhan, aku mau menjaga pikiranku. Ya Tuhan, aku mau hidup sesuai firman-Mu. Perubahan ini bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran membawa damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan bahwa hasil dari kebenaran adalah damai sejahtera. Dunia menawarkan banyak cara untuk mendapatkan ketenangan. Ada orang mencari ketenangan melalui hiburan yang berlebihan. Ada yang melarikan diri kepada narkoba. Ada yang mencari kepuasan melalui hubungan yang salah. Ada yang mencoba menghilangkan masalah dengan berbagai cara yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi semuanya itu tidak dapat memberikan damai yang sejati. Mengapa?
Karena damai sejati bukan terutama berasal dari keadaan di luar kita, melainkan dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita mungkin menghadapi masalah, tetapi hati tetap memiliki damai. Kita mungkin mengalami kesulitan ekonomi, tetapi masih memiliki pengharapan. Kita mungkin disakiti orang lain, tetapi kita tidak harus hidup dalam kepahitan. Mengapa? Karena Kristus tinggal di dalam hati kita. Orang yang lahir baru menjadi terang bagi orang lain. Kelahiran baru bukan hanya untuk keselamatan pribadi. Hidup kita seharusnya menjadi kesaksian. Orang lain seharusnya dapat melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Ketika orang lain membenci kita, kita tetap belajar mengasihi. Ketika orang lain membalas kejahatan, kita memilih melakukan kebaikan. Ketika orang lain kehilangan harapan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ketika orang lain hidup dalam kegelapan, kehidupan kita dapat menjadi terang. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya sudah menjadi orang Kristen, tetapi apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan saya? Yang keenam, ukuran kehidupan kita adalah Kristus. 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah standar yang sangat jelas. Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kehidupan kita harus semakin menyerupai Kristus. Bukan berarti kita langsung menjadi sempurna dalam satu hari, tetapi setiap hari ada pertumbuhan. Hari ini mungkin kita masih mudah marah, tapi besok kita belajar lebih sabar. Hari ini kita mungkin sulit mengampuni, tetapi kita mulai berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Hari ini kita mungkin masih lemah menghadapi persoalan, tetapi kita belajar lebih sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan pertumbuhan. Yang penting adalah jangan berhenti datang kepada Kristus. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 2 mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus ada kemerdekaan. Kita tidak harus menjadi budak dosa. Kita tidak harus terus hidup dalam kepahitan. Kita tidak harus terus berjalan dalam kegelapan. Roh Kudus ingin memimpin kita kepada kehidupan yang baru. Hari ini marilah kita memeriksa hati kita. Apakah saya benar-benar sudah hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan Kristus? Apakah masih ada dosa yang saya pertahankan? Apakah masih ada kepahitan yang belum saya lepaskan? Apakah hidup saya sudah menjadi terang bagi keluarga, teman, dan orang-orang sekitar saya? Jangan hanya mengatakan saya sudah lahir baru. Biarlah kehidupan kita menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam hati kita. Mari kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ubahlah hatiku. Lepaskanlah aku dari kuasa dosa. Ajar aku hidup dalam terang-Mu. Jadikan hidupku kesaksian bagi orang lain. Aku ingin hidup semakin menyerupai Kristus. Sebab orang yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus bukan hanya berbicara tentang perubahan, tetapi hidupnya menunjukkan perubahan itu. Kiranya setiap hari kita semakin menyerupai Yesus, sampai orang-orang melihat hidup kita dapat berkata, ada Kristus yang hidup di dalam dirinya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena melalui Kristus kami telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Ampuni setiap kesalahan kami dan sucikan hati kami. Tolong kami meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang-Mu. Pimpin kami melalui Roh Kudus agar kehidupan kami semakin menyerupai Kristus dan menjadi terang bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.